Kardiometabolic adalah sekumpulan gejala dari beberapa faktor risiko kardiovaskular termasuk hipertensi, obesitas sentral, dislipidemia, dan hiperglikemia. Sedangkan penyakit tiroid adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada kelenjar tiroid yang mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon. Apa perbedaan keduanya? Bagaimana gejala masing-masing masalah kesehatan tersebut? So to answer this question, perhaps I will first explain what the pituitary gland is, or rather what hormones are. Hormones are basically signals that our body organs use to communicate with each other so that each organ can then exist in harmony with the other body organs and the whole body can be in balance. In the brain, there's one organ that coordinates all these signals. So it is called the pituitary gland. In hypopituitarism, this organ in the brain doesn't work very well, and the coordination of hormones in the whole body doesn't work well. So that's the first part of what hypopituitarism is. Oke, jadi Bapak Ibu, ada pertanyaan ini, saya akan terjemahkan ya. Apakah itu penyakit hipothyroid dan bagaimana cara mendeteksinya? Jadi Dr. Teng menjelaskan bahwa sebelum kita masuk ke pertanyaannya itu, kita harus tahu dulu ya, hormon itu apa. Ya, jadi hormon itu adalah sebuah zat yang dikeluarkan oleh organ ya, untuk membantu organ ini bisa berkomunikasi dengan organ yang lain. Ya, dan di dalam otak kita itu ada organ yang namanya pituitary ya. Jadi ini tuh yang ngontrol semua sinyal-sinyal ini ya. Jadi ketika ada sesuatu, jadi kontrolnya ini jadi nggak sempurna atau error seperti itu. Jadi komunikasinya jadi nggak baik. Jadi itu adalah bagaimana kita mendistribusikan hypopituitary. And for the symptoms of hypopituitarism, in women who have not reached menopause, the commonest symptom is that the period will stop. In both sexes, the men and women will feel tired all the time. And for men, the sexual function will be poor and they will feel dizzy. And in severe cases, the condition can be life-threatening, where the blood pressure becomes very low and the person can collapse. Oke, jadi ini penyakit kondisi hypopituitary ini adalah misalnya wanita, biasanya akan ditandai seorang wanita ini itu akan menderita atau mengalami tidak bisa mens ya, atau mensnya berhenti. Dan untuk pria dan wanita biasanya akan mengalami sering capek ya, lelah-lelah terus, jadi mau apa-apa capek. Dan untuk pria mungkin mengalami gairah seks yang menurun ya, dan juga beberapa kondisi yang nggak baik ya, seperti misalnya pria dan wanita ini mengalami kondisi tekanan darah yang menurun ya, dan pada kondisi yang lanjut, kondisi ini akan agak berbahaya dan fatal ya, atau life threatening. Pituitarism, we will usually base it on blood tests and if needed, MRI scan of the pituitary gland. Oke, jadi caranya mendeteksi adalah pertama kita akan lakukan tes darah ya, dan selanjutnya akan dilakukan scan di pituitary kita. The answer is possible. It can also be a hormone problem. People with thyroid problems, where the thyroid gland is too active, where we call it hyperthyroidism, they can feel tightness in the chest. Otherwise, metabolic-wise, there usually isn't a specific problem unless the metabolic syndrome has caused a heart attack. But in this case, I think the doctor has said the heart is okay. So I don't think it is a heart problem for this person. There are friends who say he or she is stressed. Yeah, so stress can cause chest tightness, and in hyperthyroidism, a person can feel stressed with chest tightness as well. So this is something that this person can possibly look into. So you suggest him her to check the thyroid, is it? Yes. Oke, jadi Bapak Ibu ada pertanyaan nih, bagus sekali ya, Dok. Saya merasakan sering sesak di area dada dan sudah dicek ya, dokter jantung, dokter lambung bilang oke ya.
Dan apakah masalah ini berhubungan dengan masalah metabolisme dan bagaimana solusinya? Ya, dan ada temannya juga yang bilang bahwa dia tuh stres seperti itu. Jadi ini Dokter Teng menjelaskan ya bahwa merasa sesak di dada atau merasa kayak apa ya, tight di area dada ini memang mungkin bisa jadi jantung dan bisa dari lambung ya. Tapi dalam hal ini kan sudah dicek dan nggak apa-apa. Jadi kemungkinan memang datangnya mungkin dari tiroid kita ya. Ketika kita mempunyai kondisi hypertiroid ya, tiroid yang sangat aktif, itu biasanya kita juga merasakan sensasi agak sesak di dada. Ya, jadi Dokter Teng menyarankan untuk bisa mungkin dicek tiroidnya. Dan untuk yang stres, apakah ini kemungkinan juga dari stres? Dokter Teng juga menjelaskan bahwa orang dengan kondisi level stres yang tinggi memang mempunyai tendensi mempunyai kondisi dada itu yang sesak, ya sering saja seperti itu. Jadi saran pertama adalah coba dicek dulu di tiroidnya, karena kan ini kan jantung oke. Issue. So in order to detect this problem, blood test is needed. Most of the time, tiredness from thyroid problem is due to hypothyroidism, and most cases are not dangerous unless it becomes extremely low. But it takes a long while before hypothyroidism becomes dangerously low. Yes. Oke, jadi ini ada seorang wanita ya, saya bacakan pertanyaannya. Dok, saya seorang wanita 32 tahun ya, sering merasa capek-capek, dan dokter bilang saya ada kemungkinan bermasalah di tiroid saya. Bagaimana cara saya mendeteksinya? Apakah kondisi ini berbahaya? Dan bagaimana cara membedakan masalah ini ketika menjadi sebuah masalah yang berbahaya? Jadi dokter Teng menjelaskan bahwa ya mungkin bisa jadi kondisi ini disebabkan oleh kondisi hypothyroid ya, yang artinya adalah kondisinya levelnya itu rendah ya, tiroidnya levelnya sangat rendah sekali, dan cara mendeteksinya adalah dengan cara dilakukan tes darah. Jadi pertama-tama kita harus melakukan tes darah. Dan apakah kondisi ini berbahaya? Dokter Teng menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi ini tidak berbahaya, tapi dalam jangka yang panjang kalau hipotiroidnya terlalu rendah ya berakibat agak fatal. Jadi harus diperhatikan. Tapi untuk mengalami hipotiroid yang sangat rendah itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi tentunya kita akan bisa mendeteksinya ketika kita syndrome. So a bit of background, the body mass index is how heavy we are divided by how tall we are. So it is a common way to classify obesity and overweight in people. But in the metabolic syndrome, if you recall, the diagnostic criteria is waistline, which reflects central obesity, which comes back to the point about the apple fatness and the pear-shaped fatness. What we are worried about here is not how heavy a person is, but where the fat is distributed. That's why the body mass index is not used as a diagnostic criteria. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali ini Bapak Ibu ya. Pertanyaan luar biasa. Jadi kenapa ini ya pertanyaan, kenapa BMI atau body mass index tidak digunakan sebagai kriteria untuk mendiagnosa penyakit atau kondisi sistem metabolis ya. Dokter Teng menjelaskan bahwa BMI body mass index ini adalah di mana kita tuh mengecek tingkat obesitas kita atau kegemukan kita. Itu biasanya rasio digunakan adalah rasio berat badan melawan tinggi tubuh ya. Jadi itu berbeda dengan yang akan kita deteksi di sini. Karena kalau di sistem metabolis itu seperti tadi halnya kita lihat ya di bentuk tubuh yang pear, bentuknya pear atau bentuk tubuh yang apel. Ya, jadi kita lebih memfokuskan di mana tempat produksi lemaknya itu di mana ya, karena itulah yang lebih penting daripada kita melihat ukuran beratnya berapa, tingginya berapa. Jadi lebih penting di mana lokasi lemaknya, karena disitulah kita akan melihat kondisi lemaknya ini lebih sehat atau bahkan tidak sehat sama. The neck, a sign of thyroid problems. This depends on where the lump is in the neck. If it is in the front of the neck, just in front of the windpipe, then yes, it can be a sign of thyroid problems. And in this case, you need to see a doctor to get it checked, and probably ultrasound of the thyroid is then needed to check what problem it is exactly.
Jadi ini ada pertanyaan bagus ya. Apakah benjolan kecil di leher adalah suatu tanda-tanda atau gejala kita mengalami permasalahan pada tiroid? Dijawab oleh Dr. Teng adalah tergantung di mana lokasi benjolannya. Kalau lokasi benjolannya itu agak di depan leher ya, di bawah di area depan ini ya mungkin itu adalah ada hubungannya dengan tiroid. Tapi kalau lokasinya di tempat lain ya memang sebaiknya dokter ngecek dulu. Mungkin bisa jadi itu adalah sebuah penyakit.